Halo dah, beberapa hari ini gue lagi pakai monitor yang ada di belakang gue sekarang. Nah, gue tuh pas menggunakan ini yakin banget. Kalian user MacBook pasti senang banget sama monitor yang satu ini. User MacBook pastinya paham lah ya, nyari monitor yang tampilannya matching, warnanya sebanding, dan harganya nggak bikin kantong kering. Dan tentunya feeling saat menggunakan monitor itu, ya sama aja kayak menggunakan monitor pada MacBook itu sendiri. Karena memang warna dari monitornya MacBook itu tuh bagus banget warnanya. Jadinya agak susah nyari monitor yang punya warna sebanding. Well, disitulah BenQ dengan MA320U ini jadi solusi yang solid banget. Dari tampilannya aja udah kelihatan banget. Minimalis, elegan, dan punya warna yang khas MacBook banget. Kalau kita sandingin sama MacBook, ini tuh udah kayak familia. Udah kayak satu kesatuan. Nah, kalian akan diberikan dua pilihan dalam menggunakan monitor yang satu ini, yaitu menggunakan stand bawaannya atau menggunakan ARM monitor, yang dimana dia ini udah support face mount 100x100. Tapi kalau saran dari gua, mending pakai stand bawaannya aja. Karena ini udah full ergonomic, dan ketinggiannya itu bisa di-adjust. Dan pas nge-adjust monitornya tuh smooth banget. Selain itu dia juga bisa detail, bisa juga swivel, bahkan kalau lo mau jadiin monitor vertikal, ini bisa banget. Dan kenapa gue menyarankan untuk menggunakan kaki bawaannya, itu ada alasannya. Karena memang bentukan kakinya itu kotak. Dan bentukan yang kayak gini, itu tuh nggak bikin ribet, nggak makan banyak space, bahkan bisa dibilang nge-upgrade space yang lu punya. Jadi kalian bisa taruh benda-benda kecil di situ, atau soundbar mungkin. Dan satu hal yang unik adalah di bagian depannya itu ada rubber pad. Jadi kita bisa taruh iPad, ataupun mungkin Mac itu sendiri, tanpa khawatir itu bakal lecet. Nah, kita lanjut ke portnya, yang dimana ini lengkap banget. Terdapat dua HDMI 2.0, dan ada dua USB-A. Satu ada di sini, dan satu lagi ada di bagian bawah monitor. Kita bisa naruh dongle atau flash disk dan semacamnya lah ya. Lalu di sini juga tersedia dua USB-C, yang dimana satu portnya ini udah support Thunderbolt display, sekaligus 90 watt power delivery. Jadi cukup satu kabel aja buat nyambungin display plus ngecharge MacBook kalian. FYI, kabel USB-nya ini kita udah include di paket pembelian, jadi nggak perlu repot beli atau nyari lagi. Dan sisanya di sini ada port jack 3,5, lalu ada joystick kecil di sini buat atur brightness dan juga volume. Oke, seperti namanya, BenQ MA320U ini memiliki layar 32 inch menggunakan panel IPS dengan resolusi up to 4K. Dan refresh rate-nya di 60 Hz. Untuk brightness-nya dia ini ada di 600 nits dan response time GTG-nya itu ada di 5 millisecond. Ini spek yang udah oke banget sih. Dan yang luar biasa dari monitor yang satu ini ya color akurasinya yang on point. BenQ itu ngeklaim color gamutnya itu di 99% sRGB dan 97% DCI P3. Jujur aja, hampir susah loh bedain layar MacBook Air yang gue pakai ini sama monitor BenQ MA320 ini. Keduanya itu beneran kelihatan sama. Dan kalau kita lihat lebih detail pada monitor yang satu ini, dia ini warnanya nggak oversaturate ya. Dan color uniformity-nya itu rapi banget. Dari ujung ke ujung itu tidak ada yang namanya shifting. Bahkan black levelnya pun oke banget. Nggak ada backlight yang bleeding. Tentunya BenQ men-treatment monitor ini tuh bagus banget lah ya. Nah, walaupun gue bukan user MacBook, gue bisa mengerti nyari monitor yang sebanding dengan laptop yang kita punya. Biar ya nggak pusing aja sih, atau nggak mau ambil ribet aja. Jadi kita mau ngedit di rumah atau di luar, pas di tahap color grading, ya itu tetap sama. Jadinya nyelesain kerjaan lebih cepat gitu. Karena nggak perlu nunggu lagi harus pulang ke rumah buat nyamain warna yang udah kita grading sebelumnya. Jadi ya lebih ke praktis dan nggak mau ambil pusing aja sih. Ya, salah satu hal kecil, tapi mungkin buat yang beneran waktunya itu terbatas, ini cukup membantu banget. Nah, pas kita atur brightness pada MA320 ini, kita tuh bisa lihat tampilan OSD-nya yang minimalis banget. Ini tuh bagus ya, dan gak bikin ribet. Karena di sini cuma ada settingan untuk brightness, volume, dan juga source display. Jadi nggak perlu ambil pusing kalau kita ngatur monitor ini melalui tombol. Karena kalau misalnya kalian mau yang lebih advance, itu ada software yang disediakan oleh BenQ. Dan tentunya gratis, softwarenya itu adalah Display Pilot 2, dan ini software yang powerful banget. Semua pengaturan, mulai dari warna, preset, iCare, sampai ICC Profile, itu bisa diakses lengkap melalui aplikasi yang satu ini. Dan aplikasi ini tuh OP banget. Gua akan langsung tunjukin aja ya. Yang pertama di sini ada Color Mode. Kita disediain banyak preset ya, mulai dari yang M-Book, lalu ada Display P3,
sRGB, Cinema, dan Game. Dan kalau misalnya kalian mau synchronize warna antara MacBook dan juga monitornya, pilih yang ini. Ya, ini bisa kita atur lagi di sini. Bisa color match targetnya, ada MacBook, iPad, iPhone, other device. Di sini device-nya M2 ya, MacBook Air M2. Brightness-nya bisa kita atur dan kita bisa synchronize ya di sini. Kalau kalian mau synchronize. Nah, tuh. Oke, kontrasnya bisa kita atur juga. Sharpness-nya pun juga kita bisa pilih lagi. Wih, mantap banget. Nah, ini yang menarik. Color temperature user define. Jadi kita bisa ubah lagi warnanya sesuai yang kita butuhkan. Jadi kalibrasi sendiri. Damn. Karena gue nggak mau biru banget ya, jadi gue akan main di angka 90. Nah, ini salah satu fitur yang gue cukup suka sih. Nah, kayak gini enak loh, enak di mata. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian sih ya. Jadi salah satu yang sangat recommended juga. Dan ya, kalau buat MacBook, paling cocok sih color mode-nya MBook ya. Oke, terus di sini ada built-in display. Oh, ini sama. Ini untuk resolusinya, kalian bisa langsung pilih di sini ya. Bisa kalian naikin, bisa kalian turunin. Lalu di sini ada BI plus Gen 2. Ini untuk di sini kan ada built-in display di atasnya. Nah, ini nanti akan menyesuaikan dengan suhu ruangan kalian ya, atau kondisi di ruangan kalian. Kita bisa atur brightness dan color temperaturnya, atau brightness-nya aja. Jadi color-nya nggak berubah. Atau, dan sensitivitas dari built-in ininya, itu bisa kita atur. Kita tingkatkan atau kita kurangi. Ya, salah satu yang sangat berguna sesuai dengan kondisi masing-masing lah ya. Lalu di sini ada Blue Low Light. Salah satu fiturnya itu adalah eye care ya. Jadi kita bisa naikin ini untuk naikin kuningnya atau mengurangi blue-nya. Dan di sini ada circadian mode, ada sunrise to sunset, ada manual. Jadi kita bisa atur juga untuk waktunya di sini. Lalu sini ada auto pivot yang dimana kita bisa ubah orientasinya ya dari landscape ke portrait. Ini udah pada tahu lah ya. Lalu di sini ada desktop partition. Jadi ini kayak Windows Snap ya. Jadi kalian bisa atur langsung sesuai kebutuhan kalian. Jadi nggak perlu pindah-pindah gitu. Jadi kayak dibagi 4 bisa, dibagi 2 bisa nih ya. Jadi lebih praktis dan bisa di customize juga. Mau sebanyak apa yang kalian butuhkan. Di sini ada HDR dan HDR ini bisa kita pilih kalau kita hanya di color mode MBook kalau nggak salah ya. Karena kalau P3 dan sRGB kayaknya nggak bisa deh. Jadi HDR-nya kita bisa nyalain HDR on ya. Terus ini ada color weakness. Lalu di sini ada input yang bisa kita langsung pilih mau USB-C, HDMI 1 atau HDMI 2. Oke, lalu di sini ada audio sih. Jadi kita bisa audio juga, masternya di sini ya. Ada outputnya bisa kita pilih, BenQ MA320, dan ada beberapa mode mulai dari standar, dialog, musik, cinema, dan juga game. Dan ini speakernya lumayan keras. Oke ya, menurut gue ini salah satu yang harus langsung diinstal kalau kalian menggunakan BenQ MA320 ini, karena ngemudahkan banget. User interface-nya juga enak, nggak bikin sakit mata gitu. Jadi kita yang pemula pun atau gue yang baru pertama kali menggunakan ini langsung ngerti fungsinya apa dan gunanya apa. Ya, ini salah satu yang harus kalian download dan langsung diinstal kalau kalian mau memaksimalkan fitur dari BenQ MA320U.
Tentunya buat kerja ini enak banget ya. Kalian kalau buat editing atau color grading di Photoshop atau gue di sini sih CapCut ya. Ini warnanya enak banget. Buat senang-senang nonton, ini vibrance-nya dapat ya. Tone warnanya itu juga cakep banget. Nah, buat gaming mungkin karena refresh rate-nya 60 Hz ya kalian udah bisa expect ya kalau ini tuh bukan buat kebutuhan yang gamingnya kompetitif. Jadi mungkin FIFA masih masuk atau mungkin game-game yang story kalau kalian tidak bermasalah dengan refresh rate di 60 Hz, gua rasa ini udah oke banget. Nah, karena sepanjang video ini kita juga ngomongin produk-produk Apple, kalian pasti udah expect lah soal harga dari monitor yang satu ini. Dan yap, ini ada di range harga 9 jutaan. Ya, harga yang tentunya bakal dimendang-mendingin yang bisa kalian nanti cek di bawah sini ya, komentarnya itu seperti apa, dan bebas untuk berpendapat tentunya. Tapi ya menurut gue untuk target market mereka itu jelas banget untuk user MacBook. Nah, kalian yang user MacBook, apakah memang monitor ini yang kalian cari? Nanti kalian drop juga pendapat kalian di kolom komentar. Ya, buat pengguna Mac Mini, MacBook, atau iPad, gue rasa ini enak banget buat kerja, nggak perlu ribet yang namanya kalibrasi warna, karena memang simple ya melalui aplikasinya itu. Dan ya, ini monitor yang mungkin langsung ngeklik, dan tentunya bisa menjadi pilihan yang terbaik. BenQ MA320U yang bisa kalian cek linknya ada di bawah kalau kalian tertarik sama monitor yang satu ini. Berarti ya, sekali lagi, bagaimana menurut kalian tentang monitor yang satu ini? Apakah worth it atau enggak untuk didapatkan? Feel free sampaikan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah sini. Dan terima kasih telah menonton. Video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat kasih di kolom komentar, dan kritik sarannya pun juga bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Dan ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari Kofaki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.